Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Uncensored Conversation about Modern Muslim Woman bersama saya Hana Farid. Senang banget di sini saya nggak sendirian, akan kedatangan dua tamu spesial, yaitu kita lebih antusias lagi. Ini ada Siva sama Sarah yang sudah berhasil aku culik hari ini. Tentunya mereka dengan sukarela ya dan harus mau menggunakan asas pertemanan, pemaksaan. Kita bakalan ngomong hal-hal yang pokoknya di sini nggak boleh ada yang ditahan-tahan. Ini adalah episode perdananya kita. ini tricky loh, karena dia itu nggak ngasih tahu apa, kita nggak ada preparation, kan? Briefnya apa Han? Pokoknya ngomongnya apa adanya, nggak ada yang ditahan-tahan. Kita bakalan ngeluarin semua unek-unek. Kenapa aku bawa Sarah? Spesifik langsung. Deal dulu siap. Di bawah Sarah karena biasanya ini mulutnya Sarah tuh paling manis. Ya Allah, ini penghancuran karakter. paling bisa mengeluarkan isi hati para perempuan muslimah. Biasanya kalau perempuan kita dibesarkan sama nilai-nilai Islam, seringkali kita suruhnya ditahan-tahan. Karena perempuan muslimah itu kan harusnya yang diam, ayo, benar nggak sih? Kalem. Itu kita nggak sih? Nah masalahnya kita kalau udah ketemu bertiga, kadang-kadang yang kalem di luar itu kebablasan nih, lepas semuanya. Jadi di sini kita mau membahas hal-hal yang seringkali mungkin dianggap tabu, jarang dibahas nih, sampai buka contekan dulu. Terus gimana cara kita beradaptasi sama pemahaman yang ditanamkan dari kecil tentang perempuan muslimah, tapi di samping itu juga kita harus bisa beradaptasi sama nilai-nilai yang dinormalisasi sama lingkungan. Oke, ya sekarang gitu, kayak ini tadi kita udah ngobrol colongan sebelum lo datang sih. Gue rasa lagi gue interview, mau ujian IELTS gitu ya. Kayak tadi kita ngebahas beasiswa gitu. Kagak, ini santai. Nih kemarin tuh sempat viral tentang kapan lagi nemuin perempuan istri yang masih nyerokin nasi buat suaminya. Masih ngelakuin nggak? Postingan itu. Ya, masih ngelakuin nggak? Masih. Apakah itu dianggap tidak modern gitu? Sampai kapan lagi sih kita bisa ngelihat gitu kan ya postingannya? Kita kayaknya nggak bisa lagi nih ngelihat istri yang nyerokin nasinya buat suami gitu. Ini kita udah masuk pembahasan. Udah masuk langsung. Masuk gini. Kalau menurut gue gini, jadi jangan yang ya tapi kan itu namanya konten ya. Jadi pasti bebas aja sebetulnya dibahasnya apa. Cuma kalau menurut gue, kalau tadi dari Hana bilang bahwa masih ada nggak sih yang begini, terus sekarang bisa nggak misalnya gini diganti gitu. Oke, mungkin posisinya nih gue mungkin jarang nyendokin laki gue makan di meja makan gitu ya. Ya sebenarnya karena memang kita jarang makan bareng gitu kan di rumah gitu. Jadi gue lebih misalnya di restoran misalnya gitu, atau kalau di rumah kadang-kadang ya makan ya udah langsung aja. Dan kebetulan kayak gue sama laki gue ini kan bedanya jadi kita tuh brosis banget sebenarnya, bedanya juga cuma sebulan. Terus walaupun manggilnya abang tapi tetap kayak temenan, kayak sahabatan gitu kan. Jadi kayak lebih kayak pertemanan. Nah tapi misalnya gue mungkin tidak nyendokin laki gue makan, tapi misalnya gue pijitin nih di kamar, ya kan? Nah, jadi bentuk servisnya berbeda-beda, nggak melulu tentang nyerokin nasi gitu ya. Jadi maksud dan misalnya gitu ya, laki gue mungkin dia akan lebih bilang gini, udah deh nggak usah masakin kan, misalnya mungkin ada mbak, ada yang bantuin atau kita beli dan lain sebagainya, tapi nanti garukin gue di tempat tidur misalnya, atau nanti apa misalnya gitu pijitin gitu, aku nanti mau dipijitin nih pusing kepalanya ya, mungkin gitu dia merasa mungkin lebih terbantukan di situ, atau bahkan omongan pillow talk yang ngomongin kerjaan dia, kerjaan gua, atau jadi itu a kind of service yang lo kasih buat suami itu adalah lebih di conversationnya gitu. Exactly. Tapi maksud gue ya buat teman-teman yang memang melakukan nggak hanya satu atau dua hal parsial itu, misalnya memang melakukan semuanya, ya go ahead, nggak apa-apa, pasti suami akan lebih seneng banget gitu. Gue pun juga pas lihat postingan itu, kayaknya gue kurang
gimana ya melayani di dapur gitu Lu insecure gak gitu? quite insecure gue gitu. Tapi karena gue pernah nanya sama laki gue gitu, apakah memang kamu pengen aku kayak misalnya pas lagi ada di rumah masak apa segala macem gitu. Enggak sih ya, maksudnya kayak lebih enak kita duduk ngobrol gitu, ya udah disiapin kita ngobrol jadi lebih lama gitu ngobrolnya. Jadi ya gitu aja gitu, nggak sesuatu yang harus kayak dibuat untuk apa ya, maksudnya ya kita yang paling tahu lah ya untuk suami kita, untuk keluarga kita seperti apa gitu. Tapi sesekali menurut gue sih ya perlu aja, cuma nggak usah kayak kita harus memaksakan sehingga itu akan menjadi sesuatu yang palsu mungkin gitu. Bukan lo, sementara Betul. itu Ibu Sarah kalau setiap tanggal libur, kita ketemuan kagak bisa gua harus sama suami gua. Dia kayaknya by request ya, terus apalagi as order ya. Kalau SOP-nya tuh Allah nggak suami. Allah suami, iya. Mungkin kelihatan di timeline-nya tuh kayaknya kok Sarah tuh asik ya, keluar terus, party terus, party padahal opening toko gitu ya, fashion show kesana kemari. Tapi kalau udah suaminya bilang sorry, batal semua. Sampai beberapa kalau event nggak datang berarti kenapa nih? Sarah disuruh lagi suruh apa nih? Pawangnya ada di rumah. Pawangnya ada di rumah. Pawangnya ada di rumah. Berarti lu masih ngelakuin semua itu ya, Steve? Sarah, tuh kan? To be honest, gue nggak nyangka gue akan menjadi this kind of wife. Oh, jadi memang sebenarnya nggak dibesarkan untuk Enggak. melayani suami segitunya dan nggak ada di lingkungan. Enggak. Jadi gue grow up di lingkungan keluarga yang kayak bapak gue dari kecil udah nggak ada orang tua, jadi he's very independent gitu, dan dia bisa melakukan apa-apa semua sendiri, terbiasa juga sendiri dengan segala yang gue ada di rumah, ada mbak segala macam juga dia kayak ambil sendiri sana, ini sendiri sana gitu. And then ketemu culture keluarga suami yang berbanding terbalik gitu kan, yang memang tipikal yang Jawani yang gitu. Dan kayak tapi memang sebelum gue menikah ibu gue tuh udah mempersiapkan dalam artian kayak nanti kalau jadi istri, suami bangun, kalau ini makan ditemenin, ini diainiin, ibu gue tuh gitu. Bisa nggak nih laki gue nggak nonton? Gue nggak banget. Laki gue nggak nonton Ini ini. harus kamu di rumah tuh yang rapi, yang cantik, terus ini gitu. Jadi gue tuh di rumah pakai dress Korea, pakai bando gitu, lucu di rumah. Gak pakai daster gue kalau sore itu. Itu kayak gitu yang di film Korea gitu. Karena baju tidur hanya untuk tidur gitu. Jadi ketika gue masih beraktivitas sebelum tidur ya pakai bajunya bukan baju tidur ya gitu. Oke, jadi itu ajaran keluarga walaupun itu bentuk adaptasi lagi. Somehow ya gue bisa menerka aja gitu lah, bisa kayak setelah gue menjadi oh jadi memang setengahnya istrinya begini gitu loh. Ada settingan gue nih, kalau misalnya gue di setting jadi mainan nih ya, settingan ketemu Ibu Syifa gitu kan, settingan di rumah Ayu, settingan jadi istri, settingannya beda-beda gitu. Tapi dengan karakter Sarah dan yang muka yang kayak gini, kalau skrupnya dilepas emang bahaya banget. Jadi emang udah bener tuh value yang diajarin sama keluarga laki lo tuh emang membuat dia di rumah. Jadi dia anteng gue di rumah ya. Terakhir aja tuh waktu gue mau berangkat ke Eropa tuh ya, sampai detik-detik terakhir tuh laki gue belum yes no. Gue kayak gimana ini caranya gitu. Karena gue ngelihatnya, gue pikir Sarah itu tipe yang ngontrol semuanya. Ternyata dia bersedia loh ya dikontrol. Tapi on the other untuk hal yang lain kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gue ada acara ini udah ada kan tuh jadwalnya, tanggalnya apa, itu gue pasti ngomong ke laki gue yang tanggal sekian kesini, tanggal sekian nanti dia kayak ini boleh, ini enggak, ini iya, ini enggak. Itu tuh emang kayak dikomunikasikan. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada tuh gue misalnya besok mau pergi hari ini baru ngomong, nggak ada. Gue kayak bisa gue ngerayunya tuh sebulan. Dan itu makin jarang kata gue yang kayak gitu. Iya. Gue sih di teman-teman Laki-lakinya makin jarang atau perempuannya atau mah istrinya makin jarang yang ya nggak sih? Kalau gue sih kayaknya jarang ya. Tapi kalau tipe menurut gue, sekarang tuh perempuan nggak tahu sih ya, dari rumah tangga gue selama ini gue melihat adalah bagaimana pembentukan rumah tangga ataupun hubungan suami istri itu relate kepada bagaimana kalian emang di brought up kan, gitu kan, value keluarga lo seperti apa. Dan gue sama Rila sama suami gue tuh benar-benar yang kayak cari di tengah-tengah. Dan
karena memang mungkin ya, maksudnya dia sebelum menikah sama gue udah tahu bahwa gue tuh orangnya seperti apa, dibesarkan dengan keluarga yang seperti apa. Jadi menurut gue sih pada saat kita hidup bersama udah nggak jadi sesuatu yang aneh atau dia kaget lagi gitu. Tapi udah kenal lama juga karena udah kenal lama dan udah gitu ya, intinya gitu sih, artinya dia udah tahu bahwa gue tuh udah dibangun seperti ini dan yang gue akan menjadi istri adalah seperti ini, dan yang dia hadapi challenge-nya dan apapun tuh seperti ini. Jadi gue rasa dia udah siap terlebih dahulu gitu, sehingga memang dia udah tahu bahwa mungkin gue tuh begini dan tidak melakukan apa yang mungkin sebelumnya dia pikirkan seorang istri melakukan itu misalnya gitu. Tapi kayak kemarin bentar Han, gue ngaduk jelly, gue bikin jelly coklat nih buat seneng banget laki gue. Lucu juga ya ngelihat kamu di dapur. Saking nggak pernah di dapur. Biasanya gue cuma microwave doang sama air fryer ya. Jadi ternyata dia pas Tapi kan Sif lu lama nih ada di lingkungan di komunitas ibu-ibu lah. Ada pergeseran nggak sih? Kita perkenalan dulu ya, karena dari tadi kita langsung menuju ke topik. Siva ini ketua BKMT, Badan Konten Majelis Taklim. Nah itu se-Indonesia yang datang ribuan. Ada pergeseran nggak sih kalau dari dulu perempuan Majelis Taklim dengan Majelis Taklim sekarang, dari zaman waktu itu masih dikelola sama mama? Oke, pasti ya sebenarnya, karena gini, kalau berbicara majelis taklim itu sebenarnya berbicara karena kata-kata majelis taklim. Jadi kemarin kebetulan gue baru pulang di Padang, jadi itu menjadi momok juga. Orang melihat majelis taklim kayaknya kuno, terus perempuan, terus tua, iya kan? Nah, terus dan itu ternyata sebetulnya memang seperti itu pada saat 50-an doktoral gue kemarin itu kan ngerjain majelis taklim. Gue meneliti tentang majelis taklim dan melihat betul-betul gimana sih sebetulnya flashback ke belakang nih, puluhan tahun ke belakang gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya kalau kata-kata majelis taklim itu sebetulnya kan tempat belajar ya, tempat untuk menuntut ilmu agama. Dan pada saat awal-awal itu sebetulnya kepengen ulama-ulama dan guru-guru zaman dulu nih kepengen ibu-ibu itu nggak di rumah aja, nggak ngapa-ngapain menunggu suaminya mungkin pulang kerja gitu ya. Nah sementara anak-anaknya sebetulnya dimasukin nih, bisa sekolah madrasah, sekolah Quran, sekolah biasa, sekolah umum dan lain sebagainya. Ibu-ibunya di rumah aja. Nah salah satunya mungkin dari kakek gue nih kepengen si ibu-ibu ini ayo ya udah ke masjid aja belajar. Itu aja udah beda sama sekarang. Kalau sekarang kan makin banyak perempuan yang lebih berani lah untuk beraktivitas. Ya, ya kan memang zamannya juga beda ya. Kalau dulu kayaknya perempuan dalam tanda kutip mesti dipaksa keluar nih, walaupun untuk belajar sebetulnya. Dan untuk belajar, ayo belajar ke majelis taklim, belajarlah menuntut ilmu gitu dengan para ustazah ilmu agama. Nah akhirnya makin kesini akhirnya majelis taklim itu dilihat sebagai perempuan, yang tadi gue bilang hanya perempuan, terus udah gitu juga tua gitu ya. Dan juga sekarang ini dilihat grassroots, jadi masyarakat kelas bawah gitu. Nah padahal sebetulnya, nah kalau yang mungkin agak menengah ke atas dan lain sebagainya membahasakannya pengajian. Menurut gue itu pengajian supaya mengeneralisasikan aja sesuatu supaya lebih familiar gitu. Mungkin kalau majelis taklim orang agak yang jadi sebenarnya majelis taklim, pengajian itu sama aja, kajian gitu. Sama. Intinya mempelajari ilmu-ilmu agama yang bermanfaat buat kita. Nah, kalau tadi lo bilang misalnya ada pergeseran, itu sebetulnya di zaman sekarang justru laki-laki atau suami lebih memperbolehkan istrinya. Nah, yang itulah kadang-kadang suka ditwist nih, bilangnya pengajian, taunya kemana, bilangnya pengajian padahal apa. Tapi gitu. Kan padahal apanya itu juga nggak melulu jelek dong. Oh iya nggak apa-apa, makanya intinya kan kalau memang masih di situ-situ aja daripada nggak ngapa-ngapain atau menyia-nyiakan waktu, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin lebih gampang kali izinnya kalau ngomong pengajian. Karena konteksnya positif. Ya betul. Kalau dia ngomong nggak tahu ngapain, bisa ngapain? Mungkin kalau masa bohong gitu ya, bilangnya pengajian taunya pergi kemana ya kan? Ini kayak sekolah lagi. Bu Sarah sekolah lagi sekarang gitu. Itu terpacu oleh Bu Doktor. Bu Doktor ya. Ini kita panggil Siva itu Ibu Menteri. Karena entry point kita untuk bisa sampai ke DPRD adalah Ibu Siva. Lewat gue jalannya. Semua lewat jalannya Bu Siva. Sementara entry point untuk terlihat glam and fabulous lewat sini. Lewat Ibu Sarah. Emang lu masih butuh sekolah lagi? Itu dia, salah juga.
jadi keputusan gue sekolah lagi tuh gara-gara itu. Kan biasa kita main nonton kafe apa gitu kan, bukan pengajian, salah ya. Terus pada saat apa itu juga alasan biar keluar rumah? Enggak, sebenarnya justru karena gue bosan di rumah nggak ngapa-ngapain, bisa lah gue nanti segede kulkas kan nyemil doang sama nonton Korea gitu kan. Jadi gue kayak ngapain nih ya, kayak gue, tapi saat itu gue mikirnya gini, gue gak bisa tambah muda nih, gue mau tambah kurus juga susah setengah mati. Tapi gue bisa tambah pinter, tambah cakep udah. Kalau itu tergantung filter. Tergantung artis dan artis, oke. Gue terinspirasi bisa kali ya tambah pinter gitu, ternyata susah banget. Jadi ya udah gue bilang lagi gue, Mas, aku mau sekolah lagi dong. Sekolah apa gitu kan? Dia juga bingung, tumben nih minta sekolah gitu kan. Iya apa ya gitu, cari. At that time kampus gue memang ada online course selama pandemi ini. Kan kuliahnya 3 tahun gitu kan. Ini deh yang ambil lama bener. Atau makin lama susah. Makin teknis, makin gaptek lah gue. Sekolah ini fashion business di kampus di Asal, terus kayak ini deh kayaknya cocok nih sama pekerjaan gue gitu kan. Siapa tahu nanti bikin apa udah pintar nih, udah dapet ilmu teorinya. Selama ini kan otodidak kan, santai aja gitu. Ya udahlah boleh gitu. Ya udah terus online kan kita 2 tahun lebih ya, 1 tahun 1,5 tahun deh. Nggak tahu sekarang offline. Oh sekarang dia udah Udah offline, makanya ada siang dia harus ke kampus. Iya, temen gue jadi umur 18 tahun, 20 tahun gitu. Kalau itu manggil apa? Manggil apa tante ya? Tadinya kak, ya awal kenalan kak gitu kan. Mbak, kadang-kadang ada bun. Bunda. Ya Allah. Cerita hidupnya tuh kayak jadi gimana ya kak mantan pacar? Ya elah cerita hidup sampai segitu sih gitu ya, kemana tahu kan. Tiap ketemu. Tapi bener nggak ada yang maksudnya seumuran lo Orang atau dosennya aja seumuran. Temen gue. Ada yang seumuran akhirnya masuk karena ikut dia gue suka sekolah lagi gitu. Jadi dan ternyata akhirnya tapi gue happy sih, maksudnya it's membuka perspektif baru gitu, kayak oh nih Gen Z tuh begini ya cara kerjanya, cara berpikirnya, apanya gitu. Jadi kayak yang ada nih anak-anak gue jadi recruiter buat gue nanti kerja. Kan gue pinter. Langsung kenalan sama. Oh dia bikin PR-nya cakep nih, selalu rekrut nih. Oh ini dia pinter nih ngedesain, besok lusa gue suruh kerja. ini tuh menurut gue ya, lo dengan lo sekolah lagi itu tuh ini tuh satu studi kasus dari sosok Sarah Sofyan yang tapi menurut gue lo inspiring deh Ay di sini, maksudnya ya lepas dari kita berteman ya, maksudnya dari kita berteman dan kayak sampah mulu yang kita omongin, tapi maksud gue dengan Sarah ngambil kuliah lagi itu menurut gue inspiring banget. Soalnya pertama technically sebetulnya dia udah nggak perlu lagi gitu menurut gue. Makanya gue nanya berkali-kali ini ya kenapa kan? lo tiba-tiba. Reasonnya adalah ya daripada misalnya gue nggak ngapa-ngapain atau misalnya daripada gue melakukan hal yang banyak sia-sia aja, mendingan gue tambah ilmu. Itu tuh menurut gue satu yang kita terutama muslimah modern tuh mesti punya mindset seperti itu. Gue jujur pas kemarin pandemi itu banyak loh teman-teman gue yang akhirnya ada yang kelas bahasa Jepang, ada yang akhirnya belajar tasin, ada yang belajar masak, ada yang itu menurut gue kemajuan banget pemikirannya. Jadi perempuan muslimah modern itu nggak melulu independen, kesannya nggak butuh laki-laki gitu ya. Tapi gue bingung sih dengan konsep itu sih, kayak kesannya gue nggak butuh laki, itu siapa yang ngajarin ya? iya juga ya. Itu nggak dari modern sih Han. Lo ngeliatnya dari mana? Orang Amerika emang kehidupannya mereka oke tanpa laki. Maksudnya kayak itu, ya maksudnya lo liatnya dari mana, lo belajar dari mana, lo dapet konsep itu dari mana? Maksud gue kayak mungkin perempuan modern, tapi nggak muslimah modern kalau menurut gue. Jadi kita mesti ambil batasannya nih, karena once kita terutama udah, maksudnya kita muslimah dan kita memakai jilbab, itu kan kita ya paling tidak udah tahu ada batasannya. Memakai jilbab aja walaupun mungkin pengetahuan agama kita juga masih minim, tapi kan kita udah tahu nih bahwa nih ada boundariesnya nih dengan kita pakai jilbab. Nah dari situ mungkin kita udah tahu bahwa memang ada batasan-batasannya. Tapi kalau perempuan modern berbicara mungkin yang pikirannya lebih luas kepada modernisasi, nah itu ya mungkin ya bisa berpikir bahwa gue independen, gue bisa, gue begini, gue begitu gitu. Tapi independen ya batasan loh. Perempuan muslimah independen itu apa aja yang nggak boleh sampai diilangin? Value-value apa yang nggak boleh diilangin? Misalnya keluar rumah harus sama restu suami, itu Sarah gitu. Apalagi? Iya artinya apalagi ya? Seindependen kita pun kalau sama misalnya apa ya,
kita meeting deh gitu kan, meeting sama laki-laki nih misalnya gitu. Nah mungkin kayak misalnya kayak kita udah punya suami, ya izin nih sama suami karena jangan sampai nanti mungkin ada orang yang ngeliat nih lagi meeting gitu kan, sama siapa kok dia nggak tahu gitu kan, dan yang lain. Tapi lu ngebolehin kayak meeting berdua sama cowok? Sarah? Gue sendiri, jadi gini, sebisa gue tuh dulu pernah dikasih, menurut gue ini petuah kecil yang patut diinget ya kalau misalnya kita udah berkeluarga bersuami gitu. Ibu gue tuh ngomong gini, kamu jangan nyubit kalau nggak mau dicubit sakit, rasanya sakit, jadi jangan nyubit. Jadi jangan lo lakuin kalau lo nggak mau laki lo begitu. Jadi lo jaga diri lo sebaik mungkin supaya laki lo juga bisa menjaga dirinya. Tapi ada batasan nggak dari Ardi? Pastinya. Nggak boleh kalau misalnya keluar negeri harus sama siapa? Harus ada orang. Harus ditemenin. Jadi gue keluar negeri, keluar kota kemana. Jadi gue nya juga merasa nyaman karena ini ada satu sosok misalnya Vina atau Fitri atau siapa yang kayak Tia lah lo culik gitu. Ada tandem gue yang kayak memang ya ini berdua gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang ngelihat di mana atau ketemu apa yang ngomongin enggak, gue bisa ngomong, lo tanya aja sama dia, ada samping gue gitu loh istilahnya. Terus misalkan atau nggak kayak maghrib harus sudah ada di rumah kayak gitu. Dulu gue waktu masih ada orang tua gue kayak gitu. Maksudnya maghrib mesti ada di rumah, dan walaupun kita makin gede dan kayaknya sih sebenarnya nggak apa-apa ya gitu, tapi udah kayak kebentuk ya ke dalam habit kita gitu bahwa maghrib nggak mungkin banget nih misalnya. Iya kalau emang macet ataupun apa gue pasti akan. Kalau meeting malam gitu. Jadi gini, jadi kayak tadi gue bilang, jadi sebelum kalau gue sendiri gue udah menerapkan batasan aja untuk diri gue gitu. Jadi kayak sebelum gue nanya kira-kira aja kayaknya nggak usah lah, nggak pantas, kurang etis gitu loh kalau gue melakukan. Misalkan kayak waktu itu temen gue mau ulang tahunan gitu, gue tahu dia selalu bikin acara malam dan kayak it's okay gitu. Tapi gue bilang sama dia kalau bikin acara malam gue nggak akan datang. Jadi lu nggak datang lo? Enggak, terus gue bilang gini, kan lu boleh lah sama laki lo, ya mungkin dia boleh, cuma gue udah gak nyaman pergi malam buat untuk kepentingan yang kayak kayak gitu. Buat gue tuh kayak ya udah mendingan nggak usah. Jadi gue kayak menjaga dengan gue sendiri udah menjaga. Jadi gue not even nanya ke suami gue boleh nggak, mungkin sama dia boleh, tapi dia gue sendiri kayak mendingan gak usah nanya, ya udah gak usah nanya. Pun kalau misalnya gue mau pergi, gue akan bilang aku pergi ya mau nonton show, memang acaranya biasanya malam, tapi kan fashion show biasanya memang ya ibu-ibu semua, cewek-cewek semua. Atau konser deh. Nah, gue kan konser sama dia. Ini juga. Kita kan bareng ya. Iya, waktu KP kan di Member bareng sama suami-suami ya. Dan ya udah nonton konsernya, kita udah bosan nonton konser. Nah ya kayaknya, kayaknya nggak tau deh. Kalau gue ada rasa udah cukup gitu, udahan gitu. Walaupun sebetulnya gue pernah nih ada sempet ngomong nih sama anak gue, gue sempet ngomong nih sama anak gue karena dia suka dan dia kayak pengennya ada gue yang temenin. Nah itu Taylor Swift. Itu dia sempet nih yang kayak gimana, tapi terus gue yang kayak ntar deh mama pikirin ya gitu. Misalnya mungkin ada ponakan-ponakan kali yang mungkin temenin gitu ya. Aku nonton Blackpink, berdua juga temen gue cewek-cewek bertiga. Dia cewek-cewek dan dia kayak posisinya gue bahkan nggak gitu, kayaknya kalau konser gue masih oke deh, tapi kalau misalnya kayak malam-malam di Blok M gitu ya, makan Jepang di Blok M malam. Restoran gue di Blok M malam-malam nggak apa-apa loh kalau ke tempat gue. Kagak ya, restoran Jepang di Blok M, gue aja takut loh mau masuk. Iya. Sama siapa? Iya sama laki gue. Cuman kan bentuknya kayak konteks di sekitar Blok M kayak malam-malam gitu, ngapain nih, gue takut gue di sini. Jadi pokoknya kalau gue gitu, jadi kayak instead of gue nanya, gue kayak udah ngapain nanya, gue juga gue sendiri. Tapi kan itu juga melalui proses, lu pasti udah tahu setelah bertahun-tahun nikah. Iya. Karena dianya juga kagak pernah pergi. Jadi gue juga sebenarnya dia nggak apa-apa di rumah dia, tapi kayak udah deh kasihan ya. Oke, itu tentang rumah tangga dan tanggung jawab lah ya gitu. Sekarang kita mau bahas tentang fashion. Kita mau bahas tentang fashion dan zaman dulu gue inget banget waktu kalian masih jadi ketua dan wakil ketua Hijabers Community gitu ya. Gimana 10 tahun lalu masih susah banget yang pakai jilbab, sedikit orangnya itu aja. Kita datang ke event ketahuan dia lagi gitu. Sekarang udah banyak banget pekerjaan dari A sampai Z udah bisa pakai jilbab sekarang. Bahkan tadi Sarah cerita di mana Burberry udah ada yang pakai jilbab, di LV udah ada yang pakai, di floornya udah pakai jilbab. Maksudnya yang kerja nih, yang dimana dulu nggak boleh gitu.
Nah ini yang gue denger dulu susah banget pakai jilbab, sekarang banyak banget yang pakai jilbab, tapi jadinya terlalu glamor. Pernah denger gak? Terlalu glamor ini apa ya kalau Terlalu bermewah-mewahan sebagai entry point untuk masuk ke market premium. Ini entry point masuk ke market premium nih. Gimana nih Sarah lo melihat itu, kayak apa sisi positif dari pergeseran ini? Dulu kalau misalnya pakai jilbab itu kuno, kuno, nggak bisa dapat ke pekerjaan-pekerjaan yang level eksekutif gitu. Sekarang justru direktur pada pakai, mau dapat posisi penting pakai jilbab dulu gitu. Terus brand-brand premium, tahu kok sekarang kalau mau jualan masuk ke market modest gitu, biar jualannya cuan gitu. Pergeserannya ada yang positif dong tentunya, kita jadi makin dimudahkan lah mau dapat pekerjaan apa aja gitu. Tapi pergeseran lain yang ini masih sesuai nggak sih sama value modest, dimana kita tuh harus bersederhana gitu. Terus value-value yang kayaknya zaman dulu nggak semewah-mewahan ini gitu. Tapi kalian ngerasa nggak? Dan di batas mana ini tuh masih ini ada benefitnya? Nah, ini mungkin gini kali ya, kalau mungkin gue ngomong, sebenarnya kita kan ada di lingkungan mana. Terus kedua juga dari apa ya bisa dibilang ya, kelas hidup kita juga ini udah di mana, kelas sosial kita ada di mana gitu. Kalau gue sih senengnya justru emang hijab tuh ada di mana-mana gitu. Hijab mau dari kelas manapun, karena memang enggak dipandang kelas-kelas begitu ya. Menurut gue kan memakai jilbab terutama atau Islam sebagai way of life itu ada di masing-masing hati kita gitu. Jadi mau misalnya memang dia kelas sosialnya tinggi ataupun mungkin yang tadi gue bilang misalnya yang grassroots dan lain sebagainya, ya pakai jilbab gitu. Dan kalau memang dipandang sebagai yang ini glamor, yang ini kok bermewah-mewahan, ya ada juga mungkin yang enggak dan segala macam. Itu sebenarnya ke dalam mindsetnya sih ya kalau menurut gue gitu. Jadi ya mungkin dia kan menyesuaikan dengan apa yang dia punya dan lain sebagainya gitu. Kalau gue lebih melihatnya memang hijab itu sekarang ya ada di mana-mana gitu, dan luas peranannya, luas fungsinya gitu. Kayak tadi Hana bilang sekarang jadi bisa pakai jilbab kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi justru cara pandang kita dimana membuka bahwa emang hijab ini bukan suatu batasan yang akan mengurangi intelijensi kita, kemampuan kita, skill kita. Jadi mau lo kerja apa aja gitu, artinya hijab ini tidak menghalangi gitu. Dan itu menurut gue it's a positive way yang harus kita sambut di situ gitu. Karena di zaman modern seperti sekarang ini juga kita udah nggak bisa merasakan bahwa, atau baiknya juga sudah tidak merasakan bahwa hijab adalah suatu halangan gitu. Nah tapi kalau misalnya terus dinilai dari kok jadinya glamor ataupun apa, sementara seharusnya memang Islam mengajarkan kita lebih sederhana untuk kita tidak terlalu bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Itu kan udah cara pandang kita terhadap ilmu-ilmu agama ya, yang mungkin ada orang yang belum tahu, ada orang yang belum paham, atau pemahamannya butuh progres. Nah itu juga mesti kita respect, mesti kita hormati lah gitu. Karena gue inget tuh pernah cerita waktu gue nyari sponsor, inget gak zaman dulu masih di HC, waktu gue nyari sponsor susah banget, gue bawa lah nih Sarah. Gue maksudnya lu cerita ke gue bawa nih Sarah, masukin lah nih tasnya Sarah ya di meja, langsung deh dipandang gitu. Betul. Benar. Pandangan orang pada dulu tuh at the time itu seperti itu gitu. Masih yang kayak underestimate yang pakai jilbab. Jadi kalau gue justru sekarang orang-orang yang mungkin taruhlah kita bilang misalnya kelas atas, mereka memakai jilbab ya bagus gitu. Alhamdulillah gitu. Karena itu artinya jadi memang, makanya gue bilang dia tuh entry point kalau masuk premium. Dia makanya gue bilang by request itu tidak hanya buat laki-laki, buat kita teman-temannya juga. Pokoknya lo harus begini, harus begitu. Udah langsung moodnya udah ngikutin kita. Ya, balik lagi kayak tadi Syifa bilang gitu. Pas pertama dulu kan gue belum pakai jilbab gitu. Pas gue pakai jilbab pun, misalkan lu kenal gue nggak pakai jilbab, terus lu kenal gue pakai jilbab, berubah gayanya. berubah bertemannya, persepsinya. Gue dipandang sebelah mata, gue merasakan ada underestimate, dipandang sebelah mata. Itu I feel that waktu gue mulai pakai hijab, ya bergejolak lah saya kan ya. Jadi gue buktikan, lo kira kalau pakai jilbab gue nggak bisa
kece juga, keren juga, enggak juga. Ya gue buktikan dengan brand-brand lokal kita yang juga naik ini, you don't have to. Jadi gini ya, balik lagi ketika orang misalnya let's say glamor atau gimana kan it's the way of they dressing up kan. Kan katanya dress the way you want to be addressed. Jadi kalau mau dibilang posisi lo mau dilihat, ya lo juga harus bisa mempresentasikan diri lo secara presentable, iya gitu. Jadi orang mau macam-macam sama lo juga udah kayak waduh, gak berani deh gue gitu. Bukan, tapi doesn't necessarily kayak tadi Syifa bilang menjadi pemandangan yang menurut gue kayak oh orang Islam tuh keren ya, bagus ya, pinter ya, cara berpakaiannya rapih, apik. Itu kan orang yang tadinya mungkin belum berjilbab atau orang lain, kita lagi di luar negeri gitu, misalnya orang asing ngelihat kita bagus, cara berpakaiannya oke gitu kan, jadi kayak form of dakwah juga in a way gitu. Dakwah gitu. Jadi menurut gue balik lagi kita juga kan nggak harus apa ya, jadi muslimah kan juga harus presentable. Dalam artian kalau misalnya lo pakai kusut apa gimana kan orang juga kayak kenapa nih orang yang hidupnya lagi kenapa gitu kan, kali gitu ya kan. Agent of dakwah Walaupun ya bener ya kalau kita ketemu Sarah, lipstiknya udah dipakai belum ya? Insecure kan? Tadi sempat make upan enggak gitu ya? Karena gue seneng ngelihat orang cakep. Karena menurut gue, ya gue seneng kalau misalnya teman gue tipe yang kayak lu cakep dong, ini gini dong, gini dong. Kayak kan emang bawaan gue emang seneng baju kali ya, seneng fashion gitu. Jadi kayak, ini bagus loh, baru cobain deh ini deh gitu. Lagi kalau di grup kan ya, kita di grup WhatsApp siapa aja tuh yang mereka pikir kalau aduh gue mau ketemu Sarah nih, ntar gue komentarin nih gitu. Itu my love language gue. Love language. Criticism. Kesel banget. Tapi banyak banget yang kata gue banyak banget sekarang kayak pengen jadi kayak Sarah. Iya nggak sih? Gini deh, siapa sih yang gak mau Pengen jadi Sarah. Coba Lo gak tahu aja beratnya jadi nggak, Sarah. tapi Coba gimana beratnya jadi Sarah? ini sampai malam gak nih? Sampai malam nih kalau ngomongin kehidupan. Tapi kan maksud gue teman-teman influencer itu adalah bukan tugasnya ya, tapi maksud gue kayak automatically memang menginfluence kita yang melihat kan gitu. Jadi menurut gue yang nggak salah kalau memang kita sebagai rakyat jelita ini melihat para influencer itu gitu. Artinya maksudnya bukan job right gitu. Gue melakukan tugas gue dengan baik. Memang gitu. Ya kalau jadi banyak yang pengen. Teman-teman Masalahnya kalau mampu ya bisa, kalau nggak mampu maksa jadinya. Gini ya, kalau memang nggak mampu kan mungkin ada influencer lain yang lebih relate kepada kita gitu. Jadi maksud gue kan pilihan influencer ini banyak banget. Kita mau follow atau kita mau ngikutin siapa, atau memang kita suka dengan melihat siapa gitu kan. Oh ya udah gitu. Atau misalnya ngelihat Sarah dengan dengan apa yang dia pakai, terus mungkin kayaknya mesti nabung berapa tahun dulu nih kalau pakai apa yang Sarah pakai misalnya. Tapi kan sebatas kayak misalnya kita suka aja ngelihat gayanya dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau menurut gue memang adanya teman-teman influencer adalah memang untuk menginfluence supaya kita ya artinya lucu juga ya kayak dia, bagus ya, atau kita lebih relate ke mereka gitu. Ya kayak temen-temen gue ini si para desainer ini kan kalau misalkan bikin baju yang warna-warni gunjing-gunjing, dia inget gue. Iya sih. Kalau misalnya Because only you that can pull it off. tapi sebenarnya kalau gue bilang, lu juga bisa pakai, cakep kok, cobain juga. Nggak mau. Kayak kemarin gue dikasih kemeja ada kuningnya, gue pakai celana kuning dong. Wow. Coba, ada yang mau pakai celana kuning selain saya. Kemeja kuning sama celana kuning. Putih ada kuningnya. Kan Kayaknya di only kuning yang gue punya adalah songket mungkin ya. Terus kayak Betawi baju pink, begitu. kemudian pink, kayak lu doang sih yang bisa pakai. Ya kan lu yang bikin, lu nggak mau pakai kan kita bingung ya. Padahal sebenarnya kan cakep aja loh. Ya, jadi sebenarnya ya sih. Karena gue selalu mungkin in terms of style ya, gue lebih mau outside the box gitu. Jadi ketika misalkan satu baju di styling ya play safe aja gitu kan, orang-orang ya kemeja putih ada gambarnya kuning, either dia pakai jeans atau pakai celana putih. Ya gue ada kuningnya ya gue pakai celana kuning. Karena gitu. kalau kata gue nih sekarang hampir semua brand kalau foto pasti bawa tas yang ditenteng Sarah. Apakah itu sebuah template gitu? Jadi biar barangnya laku. Mungkin memang nggak tahu kalau untuk barang laku, nggak tahu. Apalagi gue juga bukan
pelaku fashionnya ya, pelaku penjualnya atau apa, tapi mungkin memang mau mengasar ke marketnya Sarah gitu. Jadi dan menurut gue juga nggak apa-apa. Itu sudah banyak. Iya gimana dong Sar? Semua brand loh. Tapi pasti semua brand kalau misalnya pakai bajunya apalah, tapi tasnya gini deh Han, tapi maksudnya influencer yang memang bisa nge-influence orang-orang untuk beli yang agak mahalan dikit misalnya dari yang kita biasa gitu, itu kan nggak banyak gitu, dan menurut gue Sarsov adalah salah satunya gitu. Jadi memang ya pasti kalau memang kita sebagai penjual atau kita sebagai kita mau produksi baju muslim yang memang harganya mungkin agak-agak pricey, ya kita kan mesti pakainya atau pakai influencernya memang yang relate dengan dia gitu loh. Tapi sekarang lu banyak collab gitu sama brand lokal gitu, apa itu salah satu cara juga misalnya menaik kelaskan brand lokal gitu? Nah kalau gue mikirnya gini, kalau misalnya lo beli barang mahal, memang lo beli barang itu untuk membuat lo kelihatan mahal kan. Tapi kan kalau misalkan lo nggak pakai barang mahal aja lo kelihatan cakep, berarti styling lo bener kan. Jadi gue tuh sebenarnya gitu, jadi gini, oke mungkin jadi jangan sampai lo kelihatan mahal cuma karena barangnya. Yes, itu yang mau gitu. Gue sebenarnya itu yang pengen gue sampaikan, hidden message-nya. Kenapa gue lebih sering kayak kalaupun gue foto, jadi gue lebih prefer pakai baju lokal, pakai baju teman-teman gue, karena bahwa ya sekarang kan gue tahu nih di balik layar apa segala macam, cewek sama gitu kan, cuma masalah label doang, masalah brandingan aja, masalah brandingan, cuma masalah logo. Lo kalau pakai barang mahal lo nggak kelihatan mahal, ya rugi bandar dong. Nah sekarang gue mau ini nih, gue kasih lihat nih, gue pakai brand lokal, kelihatan bagus kan? Pakai aja brand lokal, stylingnya gini, jadi pakai celana putih, celana kuning, biar kelihatan gitu. Jadi sebenarnya celana kuningnya celana kuning. Jadi maksud gue tuh lebih ke situ loh, yang pengen gue sampaikan sebenarnya ke situ. Jadi it doesn't matter lo pakai tas apa atau lo nentek apa atau lo bajunya logo gimana, balik lagi style itu sama taste itu memang lo harus punya itu supaya lo kelihatan. Dan kenapa sering banget collab sama brand lokal? Maksudnya pengen ngasih message kalau ngasih message, dan gue juga kayak mengilik si brand lokal ini, kayak ayo lo keluar dong dari box lo keluarin warna yang lain, lo bikin dong model gini, lo bikin begini. Jadi kayak mungkin dengan gue belajar dan gue tahu brand-brand luar lainnya gitu, terus gue memang suka gitu, gue kayak coba mempenetrate style dan fashion dari luar itu gimana nih bisa masuk ke brand lokal yang modest ini gitu. Jadi makanya ya setiap gua collab tuh nggak ada, ya gua kan ada syarat gak sih harus collab sama lo itu? Ya selain budget yang sesuai dengan red card. Enggak sih, gue sebenarnya tuh lebih suka collab sama brand yang memang punya DNA yang udah kuat mbak. Jadi buat gue masuk tuh kayak misalkan dia misalkan udah ada DNA-nya nih, wah begini, tapi gue cari lo nggak pernah bikin apa ya dia nggak pernah, gue tuh selalu research gitu. Kemarin tuh berapa kali gue collab, gue bikin bag presentasi sendiri.